Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Stefani Linggawan, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, selaku dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Sebagai calon peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Berikut adalah deskripsi mata kuliah yang kami ampu di dalam blok Neurobehavioral and Spatial Sense System, merupakan blok ke-6 dalam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Blok ini bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar sistem saraf, kejiwaan, organ pengindera mata, dan telinga yang berkaitan dengan anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, patologi anatomi, patologi klinik, mikrobiologi, radiologi, farmakologi, saraf, pediatri, mata, THT, dan kedokteran jiwa. Kemudian diimplementasikan dalam berbagai macam kelainan sistem saraf, kejiwaan, organ pengindera mata, dan telinga dengan pendekatan keilmuan berdasarkan patofisiologi gejala, patomekanisme penyakit, penunjang diagnostik, dan penata laksanaan secara komprehensif. Adapun kegiatan blok NBSS ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kegiatan. Pertama adalah kegiatan tutorial dalam kelompok kecil, terdiri dari diskusi, membahas permasalahan sesuai topik kasus selama 100 menit diberikan 2 kali dalam seminggu, yaitu Senin dan hari Jumat. Terdapat 6 topik kasus dalam blok ini, yaitu stroke, tetanus, kejang demam, kesalahan refraksi, otitis media supuratif akut, dan insomnia. Kegiatan kedua adalah kegiatan kuliah kelas besar dan pleno, memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmu dasar dan klinis yang berhubungan dengan topik setiap kasus di setiap minggu, serta berdiskusi untuk menyamakan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dari hasil tutorialnya. Yang ketiga adalah kegiatan praktikum, memberikan pemahaman praktik ilmu dasar penunjang yang berhubungan dengan topik kasus setiap minggunya. Yang keempat adalah kegiatan clinical skill, memberikan kemampuan praktik pemeriksaan klinis yang berhubungan dengan topik kasus setiap minggu. Kegiatan blok NBSS tersebut dilaksanakan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, antara lain di ruang kelas kecil, ruang kelas besar, ruang praktikum, disesuaikan tiap-tiap kegiatan. Pada akhir blok, kemampuan mahasiswa yang diharapkan adalah 1. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis ilmu dasar dan klinis telinga untuk mengelola masalah kesehatan telinga secara holistik dan komprehensif. 2. Mahasiswa diharapkan mampu mengelola masalah kesehatan telinga individu, keluarga, maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktik kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran, dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien. Adapun materi yang akan kami sampaikan sesuai bidang keilmuan kami, yaitu di ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, pada blok NBSS ini diberikan pada minggu kelima. Terdiri dari 5 topik. Yang pertama adalah gangguan telinga luar, yaitu telinga luar secara anatomi terdiri dari auricula, daun telinga, kemudian liang telinga,
yaitu meatus acousticus externa, dan gendang telinga atau membran timpani. Kelainan-kelainan yang ada di telinga luar seperti kelainan kongenital dari daun telinga, kemudian ada fistula, preauricula, kelainan daun telinga sendiri seperti mikrotia, anotia, kemudian kelainan di dalam liang telinga seperti serumen, kemudian ada otitis eksterna, baik yang karena bakteri, jamur maupun karena virus maupun kuman lainnya. Kemudian kelainan dari membran timpani itu sendiri. Kemudian yang kedua topiknya gangguan telinga tengah. Sesuai dengan anatomi telinga tengah terdiri dari kavum timpani yang berhubungan dengan nasofaring melalui tuba eustasius. Di situ ada kelainan-kelainan seperti otitis media supuratif akut, otitis media supuratif kronis, dan komplikasinya. Kemudian ada otitis media effusa, kemudian ada otitis media tuberkulosa, dan lain sebagainya. Topik yang ketiga adalah gangguan telinga dalam. Untuk telinga dalam, secara anatomi memerankan dua peran, yaitu dibagi untuk fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Gangguan telinga dalam pada topik yang ketiga ini difokuskan pada gangguan pada fungsi pendengaran. Di sini ada gangguan pendengaran kongenital, kemudian ada gangguan pendengaran dapatan. Baik dalam hal screeningnya maupun tata laksananya diberikan dalam topik yang ketiga ini. Topik yang keempat adalah gangguan telinga dalam fungsi keseimbangan, khususnya dengan topik tinnitus dan vertigo perifer. Seperti kita ketahui bahwa vertigo ada vertigo sentral dan vertigo perifer. Untuk THT diberikan berperan pada vertigo perifer, sedangkan vertigo sentral akan diberikan oleh bidang saraf. Topik yang kelima adalah tumor telinga, baik tumor dari telinga luar, tengah maupun dalam. Demikian 5 topik yang akan disampaikan pada blog NBSS pada minggu kelima. Untuk metode pembelajaran pada sistem indera telinga pada minggu kelima di blog NBSS ini terdiri dari yang pertama adalah kegiatan tutorial. Pada blog ini kami membahas kasus tentang otitis media supuratif akut. Sebagai pertimbangan, kasus ini sering kali terjadi dan didapati di masyarakat dan merupakan masuk dalam kompetensi 4A yang harus dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Yang kedua, kuliah kelas besar atau disebut juga sebagai mini lecture dan pleno. Untuk kuliah ini, dari 5 topik tersebut akan diberikan masing-masing 50-100 menit. Penilaian akhir blog NBSS ini terdiri dari 3, yaitu penilaian laporan tutorial, yaitu laporan dalam kelompok kecil, itu berdasarkan sesuai dengan aturan yang sudah diberikan dalam kontrak kuliah maupun rancangan tugas mahasiswa yang diberikan di awal sebelum blog dimulai. Yang ketiga, yaitu penilaian berdasarkan keaktifan dan kehadiran saat tutorial. Yang ketiga adalah penilaian evaluasi melalui ujian MDE dan SOKA. Untuk perhitungan rumus akhir nilai blog, yaitu didapatkan dari nilai MDE 40% ditambah dengan nilai SOKA 40% dan nilai tugas 20%. Untuk nilai tugas 20% didapatkan dari keaktifan diskusi 10% dan laporan tutorial 10%. Hasil dari rumus nilai akhir blog tersebut
akan dikonversikan menjadi huruf A, AB, B, BC, CD, dan E berdasarkan yaitu untuk A apabila nilai didapatkan lebih sama dengan 75. Untuk AB apabila didapatkan nilai 70 sampai 74,9. Untuk B bila nilai 65 sampai 69,9. Untuk BC didapatkan nilai 60 sampai 64,9. Untuk C 55 sampai 59,9. Untuk D bila didapatkan nilai 40 sampai 54,9. Sedangkan kriteria E apabila nilai kurang dari 49,9. Demikian untuk penilaian akhir dari blok NBSS. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mengikuti sertifikasi dosen. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada LL Dikti. Selamat pagi Pak, saya Dr. Stefani yang bertugas pada pagi hari ini. Permisi ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Mariono, Dokter. Pak Mariono, umur berapa Pak? 40 ini ya Pak ya. Sudah nikah Pak? Sudah Dokter. Rumahnya di mana? Duku Pakis. Duku Pakis. Sakit tenggorokannya sudah berapa hari? Ini sudah 7 hari Dok. 7 hari. Iya. Sakitnya di kanan, kiri atau semua ya Pak? Kanan. Kalau Terutama ini, kalau penelan sakit. Di sebelah kanan ya Pak ya. 7 hari. Sebelumnya 7 hari itu gimana? Sebelumnya itu sakit apa sempat? Saya sakit gigi. Dok. Sakit gigi yang sebelah kanan gini. Kanan bawah ya. Sama berarti ya. Yang sakit kanan, giginya juga kanan. 2 minggu yang lalu ya. Terus 7 hari sakit tenggorok sebelah kanan. Terus 2 hari ini tuh penelan sakit. Penelan sakit. Batuk pilek enggak Pak? Enggak. Ada demam ya, demam tinggi ya. Kemudian kalau buka mulut agak kaku. Sakit ya, agak kaku sakit ya. Terus ada sudah yang memperberat apa aja? Ya kalau apa buat makan ini sakit rahang ini. Terus apa ini waktu buka mulut itu sakit Dok sedihnya. Yang memperingan sudah minum apa mungkin? Belum minum obat. Sudah berobat ke dokter? Belum. Atau ke dokter gigi juga belum ya Pak ya? Belum cek ya. Gitu. Kemudian di hidung sama telinga enggak ada keluhan ya Pak ya? Di bagian tenggorok aja ya. Gitu. Jadi kamu tanya identitas, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulunya ya. Dulu enggak pernah seperti ini? Enggak pernah ya. Ada riwayat kencing manis? Tidak ada. Riwayat darah tinggi? Tidak ada. Alergi obat juga enggak ada? Tidak ada. Kemudian untuk riwayat penyakit, kemudian riwayat pengobatan, tadi belum pernah berobat ya Pak ya? Sama sekali minum obat juga enggak. Kemudian setelah itu riwayat psikososialnya ya, jadi urutannya seperti itu. Dan psikososialnya apa? Ada kebiasaan apa? Suka makan yang manis-manis atau merokok gitu? Merokok enggak, suka makan manis-manis. Oh, suka makan manis-manis. Sikat giginya? Jarang ya Pak. Oh iya. Ya, seperti itu ya. Pak, ini nanti kita lakukan pemeriksaan ya Pak ya. Kemudian cuci tangan ya, jangan lupa ya, cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan ya. Tadi kan setelah lakukan satu tugas, kamu baca tugas selanjutnya kan lakukan pemeriksaan fisik dan THT. Berarti minimal di pemeriksaan fisik kalau bisa kamu kerjakan lengkap dari atas ke bawah, tapi harus cepat ya. Minimal setidaknya adalah TTV yang harus kamu kerjakan. Ya, tensi, nadi, suhu sama RR-nya. Ya, di pasien ini kan suhunya yang naik ya, Dik ya. 37 aja ya, gitu. Setelah itu baru masuk ke pemeriksaan THT-nya. Ya, saya fokus di THT-nya. Posisinya duduk, perhatikan meja alat selalu di sebelah kanan. Ya, yang pertama adalah kenapa? Di bangku boleh, apa? Yang pertama adalah pakai ini ya, lampu kepala ya. Lampu kepala ini diatur, ini sesuai lingkar kepalanya. Dan ini bisa diatur fokusnya. Kemarin sudah diajari toh ya. Jangan sampai terbalik ya. Arah belalainya ini arah di antara kedua mata kita ya.
Setelah kita lakukan TTV, baru kita masuk ke pemeriksaan THT. Telinga dulu, kita lihat. Telinga kanan, posisi jari-jarinya, jangan lupa ya. Semua pakai tangan kiri, 3 jari kita. Ini telinga kiri pasien ya, 3 jari kita di depan. Ya. Kemudian kalau mau pakai otoskop, otoskop dipegang di sebelah kanan. Ya, tangan kanan untuk alat tambahan. Ya. Pada kasus ini telinganya dalam batas normal ya. Untuk telinga kanan pasien, 3 jari saya di belakang, ya. Jadi posisinya tetap sama, pakai tangan kiri semua. 3 jari ini tinggal kalau di sini dia di depan, kalau yang di telinga kanan pasien dia posisinya di belakang, ya. Kemudian setelah pemeriksaan telinga, pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung juga sama, pakai tangan kiri ya, Dik ya. Tangan kiri posisinya pegangnya seperti ini. Ibu jari kita di kaitnya ini, di lingkaran pengaitnya ini ya. Jari telunjuk kita fiksasi di hidung pasien. Masukkan dalam kondisi tertutup, buka secukupnya, evaluasi. Setelah itu tutup setengah, jangan tutup full supaya nggak kejabut ya. Untuk hidung satunya ya tetap sama tangannya, nggak perlu pindah-pindah tangan, tetap tangan kiri ya. Hidung dan telinga tidak ada kelainan ya. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan tenggorok ya. Pemeriksaan tenggorok juga pakai tangan kiri ya. Perhatikan jari-jarinya, 3 jarinya, posisinya. Nah, jempolnya. Buka mulut lebar, lidah tetap di dalam, kita bilang ya, jangan disuruh melet, nek melet malah salah ya. Nah, gitu. Jadi terdapatkan apa untuk tenggoroknya, Dek? Untuk pemeriksaan tenggorokan didapatkan mulut trismus, gigi molar 3 bawah kanan karies, gambet, gusi bengkak, lidah dalam batas normal, uvula terdorong ke sinistra, tonsil T1 hipereremi, bombas, terdorong ke medial, apak pus, paling hipereremi. Hiperemi ya. Jadi itu tanda-tanda dari apa? Oh, dari kemungkinan adalah infeksi di tonsilnya ya. Jadi kalau gejalanya bombans terus miring ke satu sisi itu ya, itu kemungkinan adalah bisa abses ya, bisa infiltrat kalau belum ada pusnya, bisa hanya itis biasa, tonsilitis akut biasa gitu ya. Jadi ada diagnosa utamanya kita curiga yang abses dulu ya. Diagnosa bandingnya adalah infiltrat. Bagaimana cara membedakan abses dan infiltrat? Kita lakukan namanya pemeriksaan fungsi aspirasi ya. Pak, ini di amandelnya itu ada bengkak ya Pak ya, yang sebelah kanan ya. Nah itu nanti saya harus membedakan bengkaknya ini masih berisi darah kotor aja atau sudah bernanah, karena nanti tindakannya berbeda ya. Jadi nanti saya suntik ya Pak mulutnya, Bapak buka mulut lebar, memang agak sakit tapi tidak boleh dilawan, tidak boleh gerak tiba-tiba ya. Jadi nanti di fungsi aspirasi ya. Ya, ini pura-puranya ini spet ya, spetnya tapi harusnya yang kecil ya, karena kan mulutnya trismus, jadi bisa kita pakai yang 3 cc, tapi ujungnya kita ganti yang gede ya, biasanya pakai yang 18, jadi ininya 3 cc, yang ujungnya pakai yang 18 ya. Caranya ini tetap sama, ini diteken ya dengan tang spatel, kemudian kita langsung fungsi kita suntikkan itunya ke tempat yang paling bombans ya. Kalau secara teori kadang ada yang mengatakan dengan dari dasar dari uvula dan M3 ya, dasar uvula dan M3, kemudian tarik tegak lurus dengan bagian dari M3-nya yang ini. Jadi dasar uvulanya gini, terus M3. Nah ini yang disuntik di sininya. Bisa bayangkan? Atau paling gampang yang paling mentuntung, paling bombans ya. Paling bombans itu tempat yang kita lakukan fungsi tadi. Ya, setelah kita fungsi, kita lihat isinya darah atau pus. Ya, kalau pus berarti ya abses. Kalau darah kita bilangnya masih infiltrat. Ya, kalau itu pus, baru kita lanjutkan namanya insisi. Ya, cuman biasanya sih kalian nice to know aja, enggak sampai mengerjakan ya dokter THT-nya. Insisi itu ya, episode maaf ya. Anggaplah ini pisaunya ya, jadi biasanya pakai skalpel yang mesh yang nomor 11 yang ujungnya tajam itu ya. Nah, sama tetap pakai tang spatel ya. Pakai tang spatel, kemudian kita lakukan insisi di tempat yang bekas
fungsinya kita tadi itu. Ya, baru setelah itu diperlebar dengan tampon tang ya. Tampon tang itu kurang lebih seperti ini ya. Tapi ini aligator ya. Kalau tampon tang itu dia bisa membuka semua ini. Ya, nah, kita perlebar di tempat insisi tadi. Mana yang sobekannya kita masukkan itu, misalnya ini tadi sobekannya ya. Nah ini kita masukkan, kemudian kita lebarkan gini. Jadi sengaja digoyang kanan, goyang kiri supaya pusnya drainase untuk keluarkan pusnya. Ya, diulang sampai bersih. Nah, tindakan ini memang tidak menggunakan bius ya. Jadi pasien kita KIE dari awal kalau ini memang nyeri gitu ya. Jadi butuh kerjasama. Kenapa nggak dibius supaya dia tetap ada refleks muntah pada saat kita tindakan keluar darah, keluar pus itu dia bisa memuntahkan. Kalau dia nggak, kalau kita bius nanti refleks muntahnya turun, malah nanti aspirasi. Ya, ketelan. Kemudian kalau kita sudah mengerjakan satu tugas, misalnya terus kita blank, lupa habis gitu apa ya? Pemeriksaan penunjang tadi sudah ya. Ya, Pak, sudah bisa pindah ke sini. Jangan lupa cuci tangan ya, Dik ya. Pak, itu tadi dari hasil pemeriksaan ternyata isinya kan nanah ya Pak ya. Jadi dilanjutkan dengan disudet ya istilahnya ya. Kalau kita bilangnya insisi, disudet itu disobek sedikit untuk mengeluarkan nanahnya ya. Nah, cuman itu Bapak harus datang setiap hari untuk kita lakukan dibuka bekasnya itu sampai benar-benar pada saat kontrol sudah tidak ada nanahnya lagi ya. Nah, nggak harus ngamar asalkan Bapak bisa mobilitasnya bisa riwariwinya datang gitu ya. Sampai kapan ya? Sampai pada saat kita lakukan pembukaan sudah tidak produksi nanah lagi ya. Nanti ada antibiotik yang harus Bapak minum ya. Ada 2 kombinasi antibiotik ya. Ada antibiotiknya harus diminum sehari 3 kali, ada 2 macam. Itu cara kerjanya berbeda ya. Tapi harus minum harus makan dulu Pak supaya tidak perih mahnya ya. Kemudian yang berikutnya selain antibiotik, kemudian ada anti nyerinya ya. Nanti ada anti nyerinya itu diminum juga sehari 3 kali sesudah makan. Sama ada obat kumur ya Pak ya. Ya. Kalau memang dirasakan tidak membaik atau badannya tidak enak, ya segera ke IGD untuk ngamar ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Nah, untuk selanjutnya giginya harus dicabut itu Pak, ya sumbernya dari giginya yang lubang itu harus segera dicabut supaya tidak kumat-kumatan lagi, ya. Terus amandelnya itu kalau sudah tenang masih Bapak kontrol lagi kalau memang waktu waktu Bapak kontrol ternyata amandelnya juga masih membesar, ya ada kemungkinan dilakukan operasi untuk pengangkatan amandelnya, tapi biasanya enggak dalam waktu dekat, biasanya 3 bulan kemudian. Gitu ya. Ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada.